Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lailatul Fitriah bersama rekan saya Yayan Budiansyah akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan. Sebelum kita membahas tentang tujuan laporan keuangan, kita akan sedikit dulu membahas tentang laporan keuangan itu apa. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksud sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Laporan keuangan bagi pihak manajemen perusahaan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan pada pemilik modal. Bagi pemilik modal, laporan keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kinerja manajer perusahaan selama satu periode. Dengan adanya laporan keuangan ini, manajer perusahaan akan bekerja semaksimal mungkin agar kinerjanya dinilai baik. Menurut Sumarsono, laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil perusahaan. Menurut PSK nomor 1 paragraf ke-7 revisi 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Terdapat beberapa komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan. Salah satunya adalah neraca. Dalam sistem tata buku double yang mula-mula diajarkan oleh pendeta Italia Paciolo pada tahun 1494, neraca itu asalnya mulanya hanya dipergunakan untuk menyatakan bahwa pembukuan perusahaan telah ditutup dan membuktikan bahwa ada keseimbangan antara debit dan kredit. Baru pada akhir abad ke-18, orang mulai menyusun suatu neraca berdasarkan urutan-urutan yang kita kenal sekarang. Lazimnya, aktiva dan pasiva disusun berdasarkan urutan menurut likuiditas. Artinya, disusun menurut kemungkinan untuk mentransformasikan aktiva-aktiva tersebut menjadi uang tunai. Daftar yang memuat informasi secara terperinci semua aktiva, kewajiban perusahaan, serta modal pemilik pada waktu tertentu disebut neraca. Waktu tertentu bisa akhir bulan, akhir triwulan, dan akhir tahun, dan waktu tertentu lainnya. Biasanya sih itu tergantung dengan perusahaan memakai laporan keuangannya setiap akhir bulan atau akhir triwulan atau waktu yang sudah ditentukan. Bentuk neraca ini ada dua bentuk, yaitu bentuk kontro dan bentuk laporan. Dalam bentuk neraca kontro, aktiva disajikan di sebelah kiri dan kewajiban dan modal disimpan di sebelah kanan. Dalam neraca bentuk laporan, aktiva disajikan paling atas, sedangkan kewajiban dan modal disajikan di bawahnya. Selanjutnya, komponen yang ada dalam laporan keuangan adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Tujuan pokok laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan real perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan sebagian unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan.
Struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan modal untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan akuntansi atau laporan keuangan. Akuntansi lahir dengan maksud tertentu, yaitu untuk memberikan jasa kepada penggunanya berupa informasi keuangan yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan. Dalam merumuskan teori akuntansi, perumusan tujuan laporan keuangan merupakan dasar utama karena tujuan inilah yang harus diwujudkan oleh ilmu akuntansi. Profesi akuntansi khususnya di Amerika telah banyak melakukan berbagai upaya untuk membahas dan merumuskan standar, prinsip akuntansi, dan tujuan laporan keuangan ini. Selain beberapa standar akuntansi dan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia, terdapat pula beberapa kajian-kajian yang menjelaskan tentang tujuan akuntansi atau laporan keuangan. Sebenarnya di sini ada beberapa banyak kajian yang dibahas. Berhubung emang terlalu banyak, maka kita akan mengambil beberapa kajian-kajian saja. Menurut PAI, Peraturan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan itu adalah sebagai berikut. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban, dan modal. Informasi mengenai perubahan dalam aktiva neto, membantu para pemakai laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Informasi aktivitas pembiayaan dan investasi, informasi mengenai laporan kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. Menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan nomor 1, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. American Accounting Association atau AAA adalah sebuah organisasi akuntan pendidik yang berfungsi memfasilitasi dalam pendidikan akuntansi dan mempelajari serta mengomentari masalah-masalah yang terkait dengan standar akuntansi. Pada tahun 1966, AAA menerbitkan A Statement of Basic Accounting Theory atau disebut ASOBAT yang berisi tentang rumusan tujuan akuntansi atau laporan keuangan, yaitu membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan, mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya, memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan, membantu fungsi dan pengawasan sosial. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan menurut APB atau Accounting Principles Board dibentuk oleh AICPA pada tahun 1959. Yang belum tahu AICPA itu apa? AICPA itu organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar saja.
Tujuan utama dari APB adalah mengajukan rekomendasi secara tertulis mengenai prinsip akuntansi, menentukan praktek akuntansi yang tepat, dan mempersempit celah-celah perbedaan-perbedaan yang ada serta ketidakkonsistenan yang terjadi dalam praktek akuntansi saat itu. Pada tahun 1970, APB menerbitkan statement nomor 4 yang berjudul Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Enterprise. Laporan ini berisi tentang tujuan khusus dan tujuan umum laporan keuangan. Nah, tujuan khususnya dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP yang merupakan kerja standar pedoman akuntansi keuangan. Tujuan umumnya yaitu memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dan mencari laba. Selanjutnya, menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan keuangan. Selain dari tujuan umum dan tujuan khusus tadi, terdapat juga tujuan kualitatif, yaitu yang pertama adalah relevance, memilih informasi yang benar-benar dapat membantu pemakaian laporan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua adalah understandability, informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting, tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya. Selanjutnya adalah verifiability. Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama. Dengan kata lain, ukurannya harus ada. Yang ketiga adalah neutrality. Laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi dimaksudkan untuk pihak umum, bukan pihak-pihak tertentu saja. Selanjutnya ada timeliness. Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat. Selanjutnya ada comparability. Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk perusahaan maupun perusahaan lain. Selanjutnya ada completeness. Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dan para pemakai. FASB Financial Accounting Standard Board. FASB merupakan salah satu organisasi yang memberikan pedoman standar untuk pelaporan keuangan. Misi dari FASB adalah untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk bimbingan dan pendidikan publik, termasuk emiten, auditor, dan pengguna informasi keuangan. Dan berikut konseptual untuk akuntansi keuangan oleh FASB. Menurut FASB, tujuan laporan keuangan ada dua. Yang pertama untuk lembaga yang mencari laba, yaitu memberikan informasi yang berguna untuk investor, memberikan informasi untuk membantu investor atau calon investor atau kreditor dan pemakai lainnya untuk menilai jumlah, waktu, dan prospek penerimaan kas, memberikan informasi tentang sumber ekonomi perusahaan, memberikan informasi tentang prestasi keuangan perusahaan selama satu periode, memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mendapatkan dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pengembalian. Yang kedua, tujuan laporan keuangan untuk organisasi bukan pencarian laba, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber-sumber kekayaan, berguna untuk menilai jasa dan kemampuan organisasi untuk memberikan jasa, berguna untuk menilai bagaimana manajemen meminjam dan bagaimana menilai investasinya, dapat memberikan informasi terhadap sumber kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, dan perubahannya, harus dapat menyajikan kemampuan organisasi membayar kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengguna laporan keuangan beserta tujuan penggunanya.
Yang pertama ada investor. Investor itu sebagai penanam modal dan penasihat, berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan atau kelompok yang mewakili mereka yang tertarik pada informasi mengenai stabilitas perusahaan juga tertarik dengan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan belas jasa imbalan pasca kerja dan kesempatan kerja. Selanjutnya ada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik pada informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Biasanya para pemberi pinjaman ini sebelum memberikan pinjaman melakukan survei dulu kepada perusahaan dan mengecek semua laporan keuangan untuk melihat stabilnya keuangan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah pemasok dan kreditor usaha lainnya. Di sini disebut kreditor usaha lainnya, itu seperti supplier dalam perusahaan dagang. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya ada pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. Selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktiva perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang terakhir ada masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan dan rangkaian aktivitasnya. Baiklah, sekarang adalah kesimpulan dari pembahasan tujuan laporan keuangan tadi. Secara ringkasnya, sebenarnya tujuan laporan keuangan itu yaitu yang pertama adalah untuk siapa laporan keuangan itu dibuat dan siapa saja yang membutuhkannya. Seperti yang sudah dibahas tadi, yang memerlukannya itu adalah biasanya investor, kreditur, pelanggan, masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua adalah sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Salah satu tujuan laporan keuangan adalah untuk dijadikan media komunikasi manajemen kepada pemilik dan krediturnya, sekaligus bentuk pertanggungjawaban serta periode manajemen wajib melaporkan apa saja yang telah dilakukannya, khususnya yang menyangkut dengan keuangan perusahaan. Biasanya para kreditur ini melihat laporan keuangan tidak semena-mena hanya melihat saja laporan keuangan atau stabilitas dari perusahaan tersebut. Biasanya mereka juga menggunakan akuntan publik atau menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporannya. Begitu laporan keuangan selesai diperiksa dan dinyatakan wajar, tidak ditemukan penyimpangan yang merugikan, barulah laporan keuangan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah sebagai bahan evaluasi. Angka-angka yang ada pada laporan keuangan memberikan banyak arti bagi semua pembacanya. Dengan laporan keuangan, mereka memiliki data. Dengan data mereka punya pegangan. Dengan punya pegangan, mereka bisa membuat keputusan untuk langkah selanjutnya. Ini berlaku buat investor contohnya.
setelah melihat keuangan atau laporan keuangan dari suatu perusahaan, biasanya investor menimbang apakah akan mempertahankan atau membeli lebih banyak saham ataupun menjual sahamnya agar mereka tidak mengalami kerugian setelah melihat laporan keuangan tersebut. Sekian pembahasan tujuan laporan keuangan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak kesalahan dalam penjelasan kami. Kami pun masih belajar dan masih terus belajar untuk memberikan informasi atau pembahasan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.